Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah, dan kita sudah sampai di qaulil musannif maqamul khaliqi wa maqamul makhluq. Nah, di sini yang akan disampaikan oleh beliau atau pemahaman yang perlu diluruskan oleh beliau berkenaan dengan kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, di mana ada orang-orang yang memuji Rasulullah SAW, madah lin Nabi SAW, dan itu merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat dan sangat dipuji oleh syariat. Namun sebagian orang paham bahwasanya memuji Nabi SAW itu kadang banyak yang keterlaluan, terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan karena mengatakan ya akramal khalqi ila akhirih. Nah, di sini oleh beliau akan diluruskan pemahaman tersebut. Dan orang-orang yang mempunyai paham tersebut itu biasanya tidak memahami makom dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dibedakan antara makom al-khaliq dan makom al-makhluq. Nah, seperti apa pembahasannya? Qala al-musannifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah, maqamul khaliqi wa maqamul makhluq. Maqam al-khaliq, kedudukan sang pencipta, dan kedudukan makhluk. Dan yang dimaksud makhluk di sini yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga nanti akan masuk juga yang lain seperti baqiyatul anbiya wal mursalin wa sholihin juga. Qal innal farqa baina maqamil khaliqi wal makhluqi huwal haddul fasilu bainal kufri wal iman. Sesungguhnya perbedaan antara kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, sang pencipta, dan makhluk, yaitu adalah batas pemisah antara kekufuran dan keimanan. Nih, kalau ada orang tidak mengetahui hakullah, hakul rasul, nah di sini ada hak fasil yang bisa menjadikan seseorang itu tahu mana yang makom Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana makam makhluk, mana hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mana hak makhluk atau hakun Nabi SAW. Dan orang yang mencampur aduk antara maqamil khaliq wal makhluk, dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan maha mengetahui, makhluk juga bisa mengetahui, ya kan? Cuma pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan pengetahuan makhluk. Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Ilmullahi ilmun zati. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmun zati. Tapi kalau ilmu makhluk ilmun aradi. Jadi kalau misalkan tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya makhluk tidak ada. Dan keberadaan makhluk itu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmul makhluk ila akhirih, semuanya itu mustamidun, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ada orang mencampur adukkan antara dua makom ini, tidak bisa membedakan, atau bahkan apa yang sebenarnya disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakullah, kemudian dikatakan pada makhluk, bisa jadi nanti kafir. Jadi misalkan ada orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, bisa memberikan bahaya dengan sendirinya, seperti layaknya Allah, di mana Allah yang mempunyai sifat tersebut, maka niscaya orang tersebut telah kafir karena sudah meyakini syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini harus dibedakan mana maqam khaliq, mana maqam makhluk. Wa na'taqidu anna man khalata bainal maqamaini faqad kafara wal a'yadzu billah. Dan kami meyakini bahwa siapa yang mencampur adukan antara kedua kedudukan tersebut, maka sungguh ia telah kafir. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu.
Wa likulli maqamin huququhul khassatu. Dan setiap kedudukan ini memiliki hak-hak yang khusus. Jadi di situ di pembahasan di dalam akidah dibahas apa saja hak-hak yang wajib pada Allah, apa saja hak-hak yang wajib pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beda antara kedua makom ini, ya. Jadi jangan menyangka, jangan menduga bahwasanya kalau ada orang muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, oh kenapa kamu muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlebih-lebihan seperti itu hulu, itu melampaui batas, tidak benar. Seakan-akan mereka mengira bahwasanya sifat Allah berada di sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kesalahan yang fatal. Walakinna hunaka umuran taridu fi hadzal babi wa khususan fima yata'allaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khasaisihi allati tumayyizuhu an ghairihi minal bashari wa tarfa'uhu alaihim. Walakinna hunaka umuran taridu fi hadzal bab. Namun ada beberapa perkara yang muncul dalam pembahasan ini. Apa? Wa khususan fima yata'allaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khasaisihi allati tumayyizu an ghairihi minal bashar wa tarfa'uhu alaihim, dan keistimewaan beliau yang membedakannya dari manusia yang lain serta mengangkat derajatnya di atas mereka. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kekhususan yang tidak ada di orang-orang lain. هذه الأمور قد تشتبه على بعض الناس لقصار عقولهم وضعف تفكيرهم وضيق نظرهم وسوء فهمهم. وهذه الأمور قد تشتبه على بعض الناس. Perkara-perkara ini atau keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi rancu atau samar bagi sebagian orang karena lekesori uqulihim, karena pendeknya akal mereka, tidak terlalu menggunakan akalnya dengan sehat gitu, dengan baik. Wa dha'fi tafkirihim, lemahnya pemikiran mereka. Wa dhiqi nazarihim, sempitnya pandangan mereka. Wa su'i fahmihim, dan buruknya pemahaman mereka. Sehingga karena ini semua fayubadiruna ilal hukmi bil kufri ala ashabiha wa ikhrajihim an dairatil Islam. Mereka terburu-buru menghukumi atau memvonis orang lain yang meyakini akan hal tersebut sebagai kafir. Keistimewaan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW diyakini oleh sebagian orang. Lalu keistimewaan tersebut dipuji oleh orang-orang, dipuji oleh kita sebagai muhibbir Rasul SAW, memuji Rasul SAW karena oleh Allah telah diberikan keistimewaan ila akhirih khasaisun nubuwah lah gitu secara keseluruhan. Akhirnya orang-orang yang tidak suka dengan itu malah mengkafirkan orang-orang yang memuji Rasulullah SAW karena mereka telah memuji keistimewaan khasais Nabi SAW wa ikhrajihim an dairatil Islam, dan mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam. Dhannan minhum anna fi dzalika takhlitan baina maqamil khaliq wal makhluq, karena mereka menyangka bahwa itu adalah pencampur adukan antara kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raf'an li maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyati, dan mereka menyangka juga bahwa itu adalah pengangkatan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari maqam makhluk ke maqam Tuhan. Nah, seakan-akan dugaan mereka nih menyangka bahwasanya orang-orang yang muji Rasul sallallahu alaihi wasallam karena keistimewaan yang Allah berikan padanya itu seolah-olah mengangkat derajat Rasul dari makam makhluk ke makam khalik, dari makam makhluk ke makam khalik, dari makam al-abd ke makam ilah. Seperti itu.
Dan apakah seperti itu yang kita yakini, kita imani? Wa innana, kata beliau, nabra'u ilallahi subhanahu wa ta'ala min dzalik. Dan sesungguhnya kami itu terlepas dari hal semacam itu. Fahim tum? Wa innana bifadlillahi ta'ala. Kenapa kita terbebas dari pemahaman itu semua, keyakinan itu semua? Karena innana bifadlillahi ta'ala na'rifu ma yajibu lillahi ta'ala. Karena sungguhnya kami dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang merupakan hak yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma yajibu li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa na'rifu ma huwa mahdhu haqqin lillahi ta'ala, dan kami juga mengetahui apa yang merupakan hak murni bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa mahdhu haqqin li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang merupakan hak murni bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ghuluwin wala itra'in, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa pujian yang melampaui batas, yasilu ila haddin wasafahu bi khasa'isur rububiyyati wal uluhiyyah minal man'i wal ata', hingga sampai pada tingkatan menisbatkan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan dan uluhiyah. Kita ketika memuji Rasulullah SAW, apakah kita ya ilahi Muhammad? Apakah seperti itu? Tidak. Minal man'i wal ata'. Kita tidak paham, tidak menisbatkan pada Nabi SAW hak Tuhan, seperti hak untuk melarang dan memberi. Yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wan naf'i wad dur al-istiqlali dunallahi ta'ala, yang bisa memberi manfaat dan mudarat secara istiqlal atau berdiri sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Tidak. Kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Dan bahkan bisa memberikan manfaat pada orang lain, pada umatnya, tapi itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kalau misalkan apakah obat ini bisa menyembuhkan saya? Bagaimana? Bisa. Cuma bisanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita yakini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, ya dengan sendirinya, ya, tidak butuh pada yang lain. Nah, kalau kita butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat qaimun bi nafsihi, was-sultah al-kamilah wal haymanati, was-sultatul kamilatu wal minal man'i, berarti jariah, was-sultatil kamilati wal haymanati syamilati wal khalqi wal mulki wat tadbir wat tafarrud bil kamali wal jalali wat taqdis wat tafarrud bil ibadati bi mukhtalafi anwa'iha wa ahwaliha wa maratibiha. Ya, jadi tidak kita yakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberi, bisa mencegah, bisa memberi manfaat dengan sendirinya, ya, punya kekuasaan penuh serta kendali mutlak, haimana asyamila wal khalqi wal mulki wat tadbir, penciptaan, kepemilikan serta dabar, tadbir, pengaturan alam semesta ini, wat tafarrud bil kamal wal jalal wat taqdis, dan keunikan dalam kesempurnaan, keagungan dan kesucian, tafarrud bil ibadah, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mukhtalafi anwa'iha wa ahwaliha wa maratibiha, dalam segala bentuk, keadaan dan tingkatan semuanya. Ammal wulu alladhi ya'ni at-taghali fi mahabbatihi wa ta'atihi wa ta'alluqi bihi فهذا هو محبوب مطلوب كما جاء في الحديث لا تطروني كما أطرأت النصارى ابن مريم. أما الwulu, kata beliau, adapun wulu, berlebih-lebihan yang
berarti tagali, berlebihan dalam mencintai beliau, dalam mencintai, dalam menaati beliau dan bergantung kepada beliau. Fahadza mahbubun wa matlub. Mahbubun wa matlub, maka ini adalah suatu yang dicintai dan dituntut oleh agama. Kama jaa fil hadithi la tutruni kama atra'atin nasara ibn Maryam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam. Terus Nabi SAW apakah melarang kita semua untuk memuji beliau? Tidak. Diqayyidi sama beliau, kama, jangan memuji saya seperti orang-orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam. Berarti yang dilarang apakah larangan tertentu, pujian tertentu? Iya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani pada Isa ibn Maryam. Apa yang dilakukan mereka? Mereka itu menganggap Isa adalah ibnullah. Isa ibnullah. Mengangkat derajat dia ke Tuhan. Dianggap Tuhan. Ya, Isa dianggap Tuhan. Ini pujian berlebihan. Nah, jadi kata Nabi, jangan kalian lakukan apa yang dilakukan orang Nasrani terhadap saya. Jadi jangan anggap saya itu Tuhan gitu. Tapi kalau selain itu, ya dipersilahkan. Nah, makanya nanti ada perkataan Al-Imam Al-Busiri dalam Burdahnya itu. Apa kata Imam Busiri? Ta'madda'tkun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wattakimi. Wal ma'na anna itra'ahu wat-taghaliya fihi wath-thana'a alaihi bima siwa dzalika huwa mahmud. Maksudnya pujian terhadap beliau dan pengagungan terhadap beliau yang tidak sampai pada taraf berlebih-lebihan seperti kaum Nasrani adalah sesuatu yang terpuji. Walau kana ma'nahu ghaira dzalika lakana al-muradu huwa an-nahyu an itra'ihi wa madhihi aslan. Seandainya maknanya bukan demikian, tentu maksudnya adalah larangan untuk memuji dan menyanjung beliau, menyanjung Nabi SAW sama sekali. Jadi kalau misalkan hadis tadi tidak diartikan memuji Nabi SAW itu merupakan hal yang terpuji dalam syariat selama tidak sama dengan yang dilakukan oleh Nasrani, orang Nasrani. Kalau tidak seperti itu, berarti kita dilarang memuji Rasul SAW, dilarang menyanjung Rasul SAW. Wa ma'lumun anna hadza la yaquluhu ajhalu jahilin fil muslimin. Padahal sudah maklum bahwa hal seperti ini, larangan pujian sama sekali ini tidak akan dikatakan bahkan oleh orang paling bodoh sekalipun di antara kaum muslimin, tidak pernah akan mengatakan seperti ini. Kenapa? Fa innallaha ta'ala 'azzama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an bi'ala anwa'it ta'zimi, fayajibu 'alaina an nu'azzima man 'azzamahu Allah ta'ala wa amara bita'zimi. Fa innallaha ta'ala 'azzama an-nabiy, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, bi'a'la anwa'i ta'zim, dengan pengagungan setinggi-tingginya, sehingga fayajibu alaina an nu'azzima man 'azzamahu Allah ta'ala wa amara bi ta'zimih. Maka wajib bagi kita untuk mengagungkan siapapun yang telah Allah agungkan dan perintahkan untuk diagungkan. Naam, ya, yajibu alaina alla nasifahu bi syai'in min sifatir rububiyah. Walaupun demikian, walaupun kita tetap dianjurkan untuk memuji dan menyanjung Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwasanya kita juga wajib untuk tidak menyifatinya dengan salah satu pun dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi walaupun memuji Rasul, jangan mengatakan ya ilahi, ya ilahi Muhammad, ya ilahi ya Muhammad. Nah, ini berlebih-lebihan. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa rahimallahu al-qaila haitsu qal. Semoga Allah merahmati orang yang berkata, yaitu Al-Imam Al-Busiri,
da'mat da'athu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakami. Ya Allah, da'mat da'athu an-nasara fi nabiyyihim, tinggalkanlah apa yang dinisbatkan kaum Nasrani kepada nabi mereka. Apa? Mereka mengatakan Isa adalah Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakami. Dan pujilah beliau Nabi Muhammad SAW sesukamu, serta nyatakanlah pujianmu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata guru saya dulu, ulu itu mujawazatul had, itu melewati batas. Melewati batas. Nah, apakah pujian kita pada Nabi Muhammad SAW selama kita tidak mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, apakah melampaui batas? Tidak. Falaisa fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bighairi sifatir rububiyyati syai'un minal kufri wal isyrak. Maka sesungguhnya mengagungkan Nabi Muhammad SAW tanpa menyandarkan sifat-sifat ketuhanan kepadanya tidaklah mengandung unsur kekufuran maupun kesyirikan. Bal dzalika min a'zamit ta'ati wal qurbat, bahkan itu adalah termasuk dari ibadah dan pendekatan diri kepada Allah yang paling agung. Wa hakadza kullu man 'azzamahumullahu ta'ala, dan demikian pula terhadap setiap orang yang telah Allah Ta'ala agungkan. Kita agungkan semua yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kal anbiya'i wal mursalina salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, seperti para nabi, para rasul, salawat dan salam atas mereka seluruhnya. Wa kal malaikati was siddiqina was syuhada'i was salihin, dan seperti para malaikat, orang-orang siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Qala ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan hati. Wa qala ta'ala, dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika al-Ka'batul mu'azzamatu wal hajarul aswad wa maqamu Ibrahim alaihi salam. Termasuk dalam hal itu adalah Ka'bah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hajar Aswad dan maqam Ibrahim alaihi salam. Apa lagi? Contoh tadi, fa innaha ahjarun wa amarana Allah ta'ala bi ta'zimiha bi tawafi bil bait. Itu hanyalah batu-batu, Hajar Aswad, Ka'bah, hanyalah batu. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengagungkannya. Dengan apa? Bi tawafi bil bait, dengan tawaf mengelilingi Ka'bah. Apakah ketika kita keliling di Ka'bah, tawaf di situ, apakah kita menyembah Ka'bah? Tidak. Ya, itu tidak lain karena Allah telah memerintahkan untuk melakukan itu. Wa massir ruknil yamani wa taqbilil hajaril aswad, menyentuh rukun yamani dan mencium hajar aswad. Wa bis salati khalfal maqam, salat di belakang maqam Ibrahim. Apakah karena kita menyembah Nabi Ibrahim? Ya tidak. Wabil wuqufi lid-du'a'i 'indal mustajari wa babil ka'bati wal multazam, berdiri untuk berdoa di dekat multazam, di dekat pintu Ka'bah dan di tempat yang mustajab. Apakah ini mustajar, pintu Ka'bah, multazam, ini bisa memberikan manfaat dengan sendirinya? Ya tidak. Semuanya karena Allah menganjurkan. Wa nahnu fi dzalika kulluhu lam na'bud illallah ta'ala. Ketika kita nih
ada di Ka'bah, insyaallah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di sana. Apakah kita menyembah Ka'bah? Apakah kita menyembah multazam? Menyembah ila akhirih. Apa kata beliau? Nahnu fi dzalika kullih lam na'bud illa Allah Ta'ala. Dalam semua itu kami tidak menyembah kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam na'taqid ta'thiran li ghairihi wa la naf'an wa la dharra. Kami juga tidak meyakini adanya pengaruh dan manfaat atau mudarat dari selainnya. Fala yathbutu syai'un min dzalika li ahadin siwallahi ta'ala. Maka tidak ada satupun dari hal itu yang ditetapkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala